Banyak orang bilang yang penting itu skill dulu. Tapi faktanya banyak orang sukses bukan karena paling jago skillnya, tapi karena paling dikenal. Pernah gak sih kalian lihat orang yang mungkin biasa-biasa aja tapi bisa dapat proyek yang besar cuma karena kenal orang dalam? Nah, terus pertanyaannya, di dalam bisnis yang lebih penting itu skill atau relasi? Mari kita bahas. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Banyak orang bilang kalau mau sukses di bisnis itu harus punya relasi, harus punya link. Tapi benarkah tanpa kenalan, tanpa orang dalam kita nggak bisa sukses? Ada juga mungkin yang bilang yang penting kita punya produk bagus, nanti juga bakalan dikenal sendiri. Nah, di video kali ini aku pengen sharing berdasarkan experience pribadi. Apakah relasi itu benar-benar menentukan kesuksesan di dalam berbisnis atau ada hal lain nih yang mempengaruhi? Nah, pertama-tama kita samakan dulu artian dari relasi ini ya, teman-teman. Relasi itu bukan cuma sekedar banyak kenalan doang, tapi tentang gimana membangun hubungan yang saling menguntungkan dan saling trust. Di dalam berbisnis, relasi itu bisa berupa misalnya partner kerja, supplier, investor, pelanggan, bahkan teman-teman yang di industri yang sama itu juga bisa jadi namanya relasi. Dan faktanya banyak bisnis yang tumbuh bisa pesat bukan karena produknya itu paling bagus atau paling beda, tapi karena mereka punya link atau jaringan yang banyak teman-teman, yang kuat. Misalnya nih ada brand baru bisa langsung masuk ke banyak toko, itu mungkin karena pemiliknya itu kenal dengan distributor besar misalnya seperti itu. Atau pengusaha kecil yang dapat proyek gede karena dipercaya sama mungkin ada teman lamanya di perusahaan besar atau mungkin ada temennya di pemerintahan. Nah, itu juga akan bisa berpengaruh teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu dari sisi yang pertama ya. Ya, relasi memang bisa menentukan kesuksesan, teman-teman. Kenapa? Karena dunia bisnis itu bukan cuma soal apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal, teman-teman. Pernah nggak kalian atau mungkin ada kenalanmu atau temanmu yang dapat proyek kerjasama atau modal karena dikenalin sama temennya. Nah, relasi itu bisa mempercepat proses kepercayaan seseorang, teman-teman. Orang lebih percaya sama orang yang direkomendasikan oleh orang yang mereka kenal. Misalnya kayak gini. Misal nih, aku punya temen, anggaplah namanya A gitu ya. Si A ini punya temen namanya B. Nah, karena si A ini deket sama aku dan kenal udah lama juga dan kita juga udah saling ngerti untuk bisnisnya seperti apa. Nah, di satu kesempatan ada si C yang juga temannya si B dan dia kebetulan lagi cari sesuatu, misalnya dia lagi nyari tempat produksi misalnya. Si B ini tahu kalau misalnya aku buka jasa vendor, si B ini merekomendasikan ke C. Nah, dari situ ada obrolan dan si C ini biasanya orang itu tipikalnya adalah ketika dia dapat advice atau saran dari temennya, biasanya dia akan langsung percaya. Nah, makanya kalau zaman dulu itu ada namanya teknik branding mulut ke mulut. Ya, itu salah satu contohnya teman-teman kayak gitu. Jadi si C ini akhirnya menghubungi aku untuk mengerjakan proyeknya bikin seragam atau bikin clothingan kayak gitu. Jadi orang itu lebih percaya sama orang yang direkomendasikan oleh orang yang mereka kenal, teman-teman. Dibandingkan harus kenalan atau harus tahu mulai dari nol dulu. Nah, di dalam bisnis itu namanya networking. Tapi di sisi lain, relasi aja atau networking tadi itu sebenarnya nggak cukup, teman-teman. Banyak juga orang yang punya dalam tanda kutip orang dalam, tapi akhirnya gagal karena nggak bisa menjaga trust-nya mereka atau kepercayaannya mereka. Ya, relasi tadi itu ibaratnya kayak membuka pintu, teman-teman, tapi isi bisnis kamu yang menentukan apakah pintu itu tetap terbuka atau malah kamu tutup sendiri. Misalnya nih, kamu dapat proyek ya, kayak tadi contohnya ya, dari si C misalnya, tapi aku mengerjakannya mungkin jelek atau mengerjakannya asal-asalan, tidak sesuai sama ekspektasi mereka. Ya, akhirnya
reputasiku bisa langsung turun. Nah dari situ bisa jadi si C ini ngomong ke si B gitu kan, yang tadi temanku. Nah dari si B ngomong ke aku, loh Jar kok garapannya kurang kayak gini. Akhirnya dari situ reputasiku di mata si B dan si C itu bisa turun. Belum lagi nanti si C ini kalau misalnya punya kenalan lagi yang lain, si D, E, F dan segala macam, akhirnya reputasiku bisa turun kalau misalnya aku tidak bisa menghandle kepercayaan dari si C tersebut, teman-teman. Sementara ada juga orang yang mungkin nggak punya link yang banyak gitu ya, nggak punya relasi yang oke, tapi dia punya produk yang bagus, mungkin servisnya juga bagus, itu juga mungkin bisa viral gitu kan dari mulut ke mulut, atau mungkin kalau zaman sekarang ya bisa jadi dari media sosial. Itu kan bisa banget terjadi, teman-teman. Sekarang kan udah banyak contohnya gitu ya, banyak brand-brand kecil yang bisa naik karena mereka itu konsisten bikin konten, kemudian transparan ke customernya, jujur dalam ngasih deskripsi produknya ke customer. Jadi di era digital sekarang tuh kualitas dan value itu tetap bisa bersaing bahkan tanpa ada orang dalam, teman-teman. Nah, kalau buat aku pribadi ya, dua hal ini tuh jadi sesuatu yang selalu penting, teman-teman. Di satu sisi skill kita tuh tetap harus diasah terus, tapi tetap kita harus bisa networking tadi, teman-teman. Jangan pernah merasa kita bisa sendiri semuanya atau kita nggak butuh sama orang lain, justru karena bawaan kita dari lahir sebagai seorang manusia adalah makhluk sosial, teman-teman. Maka sudah secara harfiah, secara alamiah, sebenarnya kita itu diciptakan untuk bersosialisasi, bernetworking. Ibaratnya gini, relasi itu membuka kamu untuk mendapatkan chance atau peluang. Nah, skill dan value itu bikin kamu tetap bisa on the track dalam mengerjakan atau dalam menjemput peluang tersebut, teman-teman. Makanya kalau prinsipku ya, aku suka kenalan sama orang baru. Dari orang-orang ini biasanya aku akan coba memfilter, oh ini tipikal orang yang oke nih untuk diajak sharing-sharing bisnis misalnya. Kemudian ada juga orang yang cocok buat have fun doang, ada orang yang cocok buat curhat misalnya, atau mungkin ada orang yang wah ini terlalu banyak mudorotnya atau nggak masuk lah kayak gitu. Nah kalau yang terakhir itu biasanya aku cuma sebatas say hi aja, ya nggak aku terlalu reken lah kayak gitu. Jadi aku lebih berfokus ke orang yang punya value sama orang yang mungkin bisa mendengarkan curhat-curhatku kayak gitu. Jadi seperti itu. So kesimpulannya, relasi itu memang bisa menentukan kesuksesan kita di dalam berbisnis. Tapi dengan kamu punya skill atau value, itu yang bisa bikin relasi networking itu bisa bertahan lama, teman-teman. Dan banyak orang yang akan trust ke kalian ke depannya. Karena ujung-ujungnya orang beli itu karena trust. Jadi bangun trust, kepercayaan, jaga kualitas, dan perluas jaringan kalian, networking kalian dengan cara yang positif. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman pribadi misalnya soal relasi dalam berbisnis, kalian bisa tulis komentar di bawah. Aku pengen tahu juga gimana pengalaman kalian dalam membangun networking yang bisa berimpact ke bisnis kalian. Atau mungkin kalian punya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan sama orang lain, kalian bisa juga komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe juga biar gak ketinggalan video tentang bisnis lainnya cuy. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. See you on next video. Bye bye.